Pemirsa, agenda bisnis forum bertajuk From Mobility to Prosperity di Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025, Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara menggait investor global. Dalam kesempatan tersebut, Menteri memaparkan potensi 154 kawasan transmigrasi yang diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Menteri Transmigrasi memaparkan potensi berbagai sektor di kawasan transmigrasi, mulai dari pertanian, perikanan, energi, hingga pariwisata. Ke 154 kawasan transmigrasi ini ditawarkan sebagai lokasi strategis yang siap menyerap investasi dan menghadirkan lapangan kerja baru. Bisnis forum ini menjadi ajang dialog terbuka, di mana para calon investor mengajukan pertanyaan tentang sektor yang bisa dikembangkan serta jaminan keberlanjutan dan stabilitas usaha. Untuk menjawab kesulitan investor, Kementerian Transmigrasi berencana membentuk unit khusus bernama Project Facilitation Office atau PFO. Unit ini akan menjadi pintu satu atap bagi investor untuk memperoleh bimbingan dan kemudahan dalam urusan perizinan. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara menghadiri Osaka Expo 2025 di Jepang untuk memperkenalkan 154 kawasan transmigrasi Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Prita Zega di sana. Silakan Zega. Ya, selamat siang Putri dan juga Rehana, mengabarkan langsung dari Tokyo, Jepang. Memang pada hari kemarin ini Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara melakukan salah satu agenda utamanya yakni bisnis forum internasional, di mana dalam forum tersebut dirinya menghadirkan beberapa calon investor global ataupun investor dunia untuk berinvestasi di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia. Dan hari ini di tempat kami menggambarkan adalah di JICA Headquarter di Tokyo, Jepang, di mana hari ini dirinya kembali melanjutkan kunjungan kerjanya untuk berdiskusi bersama dengan JICA Headquarter, di mana tadi sempat kami menyaksikan diskusinya di awal, yakni JICA Headquarter memberikan pujian khusus kepada Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025 yang juga menjadi salah satu kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Iftithah Sulaiman Suryanegara, di mana memang dijelaskan tadi bahwa Pavilion Indonesia sangat dipuji-puji di media Jepang tentunya, di mana hingga saat ini sudah 3,2 juta visitor ataupun pengunjung yang sudah berkunjung di Pavilion Indonesia, dan itu adalah suatu ataupun sebuah kehormatan untuk Indonesia. Begitu juga dengan Menteri Transmigrasi tadi Iftithah Sulaiman Suryanegara. Dan tadi Menteri juga mengatakan bahwa tujuannya untuk datang ke JICA Headquarter adalah untuk menjalin kerjasama berkelanjutan bersama dengan JICA Headquarter. Dirinya ingin memiliki ataupun bertukar pikir bagaimana sih sebenarnya pola pikir warga Jepang agar bisa diimplementasikan kepada warga-warga di kawasan transmigrasi. Dan tadi juga dirinya menjelaskan bagaimana sebenarnya transmigrasi baru di bawah kepemimpinan namanya bukan lagi membangun kawasan ekonomi baru saja, di mana memang tidak hanya mungkin saat ini banyak kementerian di Indonesia yang bertugas parsial dalam bidangnya masing-masing, maka Kementerian Transmigrasi ingin melakukan bisnisnya dari hulu ke hilir. Dan juga dirinya mengatakan bahwa kalau dilakukan di skala industri di bawah Kementerian Perindustrian baru diekspor seperti pertanian, pembibitan lahan-lahan, begitu tadi dijelaskan oleh Mentrans bersama dengan JICA Headquarter. Dan tadi juga dalam kunjungan kerjanya hari ini, dirinya juga bekerja sama ataupun melakukan pertemuan bersama dengan KBRI yang berada di Tokyo, Jepang, dengan pertemuan tertutup tadi membahas bagaimana rencana pengiriman warga Indonesia, pekerja migran untuk ke Jepang begitu. Dan tadi juga sempat ada pertemuan bersama dengan Bank Indonesia. Dan hari-hari kemarin juga Putri dan juga Rehana
ada memang beberapa rangkaian kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh Mentrans, yakni untuk memperkenalkan 194 kawasan transmigrasi di Indonesia kepada investor-investor baru. Seperti kemarin di Business Forum Internasional, ada banyak sekali calon-calon investor global yang tertarik untuk berinvestasi. Salah satu adalah perusahaan dari Korea Selatan, yakni LX International, yang berhasil di mana nantinya Mentrans akan membawa pulang 1,2 triliun rupiah investasi yang masuk ke dalam Indonesia, khususnya di kawasan transmigrasi, yakni di Kalimantan Timur, di mana memang disampaikan bahwa dalam investasi tersebut ada 3 kesepakatan seperti pemberdayaan masyarakat. Pak Mentrans ini menegaskan bahwa jikalau ada investor asing yang memang ingin berinvestasi, maka harus memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi tersebut untuk pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dan juga kemarin sempat dirinya mengunjungi beberapa pavilion-pavilion di Osaka Expo 2025, tidak hanya pavilion Indonesia yang sangat dipuji-puji di Jepang, namun juga tadi maksud kami kemarin Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi beberapa pavilion seperti pavilion US, kemudian juga pavilion Australia, karena memang kami sempat mengikuti beberapa rangkaian agenda tersebut yang mengunjungi Osaka Expo 2025. Dan kami informasikan juga bahwa memang setiap agenda Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara di sini memuat sebuah misi, yakni ada 3 misi utama yang paling diprioritaskan, yakni pendidikan, kemudian investasi dan juga ketenaga kerjaan. Tidak hanya mengunjungi di Osaka Expo 2025, namun dirinya juga melihat bagaimana perkembangan pekerja migran yang berada di Jepang. Kemarin ini sudah berdiskusi dengan beberapa pekerja migran di Jepang. Mereka bercerita, berbagi pengalaman apa saja sebenarnya keluhan-keluhan ataupun kesulitan mereka dalam menjadi pekerja migran di Jepang. Yang menjadi salah satu tantangannya adalah untuk belajar bahasa Jepang, yang mana ada salah satu pekerja migran yang mengatakan bahwa kesulitan adalah untuk tantangan budaya, kemudian belajar bahasa Jepang. Namun dari situ, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan bahwa negara hadir untuk memfasilitasi, di mana akan memberikan pelatihan jikalau memang ada warga Indonesia yang benar-benar bertekad untuk bekerja di Jepang, maka akan difasilitasi seperti diberikan pelatihan untuk mereka seperti bahasa Jepang, difasilitasi guru bahasa Jepang begitu, dan juga diberikan dana talangan, di mana dana talangan ini yang dimaksudkan adalah akan bekerja sama dengan Himbara, himpunan bank pemerintah, yang nantinya ini akan diberikan talangan begitu kepada para pekerja migran. Lalu kemudian jika mereka sudah memiliki pekerjaan di Jepang, maka harus dikembalikan uang tersebut. Karena uang-uang tersebut nantinya juga untuk difasilitasi kepada pekerja migran yang ingin kembali ataupun ingin melanjutkan juga pekerjaannya di Jepang begitu. Demikian, kembali ke Anda, Putri dan juga Rehana. Baik, Prita Zega, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Osaka, Jepang. Selamat kembali beraktivitas.